mouse. Ini ya. Mesin perontok padi. Ya, sini agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berkesempatan datang ke Tasuk di hamparan padi yang kira-kira mungkin lebih dari 100 hektar, 135 hektar. Kemudian beberapa waktu yang lalu, bulan Maret kalau tidak salah, dilakukan panen raya di Tasuk ini, dan ini adalah merupakan salah satu sentra produksi padi baru. Nah, salah satu di antaranya adalah adanya ini mesin perontok atau thresher kalau tidak salah, perontok padi yang mungkin ini bisa dibeli sendiri atau bisa dibantukan dari Dinas Pertanian atau dari pemerintah Kabupaten Berau. Bu, ini juga sudah ada padi. Kemudian ini Bu, mau tanya saya, berapa luas lahan atau potensi luas lahan padi sawah di sini, Kurang di Kampung Tasuk ini? kurang lebih 135 hektar, Pak. 135 hektar, iya. Itu berapa orang petani? Adakah 100 orang petani yang mengerjakan 135 hektar lahan itu? Dia di sini terdiri dari 5 kelompok. 5 kelompok tani. 5 kelompok tani, Pak. Dan mereka minimal memiliki sawah sebesar setengah hektar. Itu yang dari yang sudah menjadi hak mereka pada saat mereka transmigrasi di Kabupaten Berau. Ada yang memiliki sampai 5 hektar satu orang. Oh, Iya. iya. Nah, hasil padi ini kan cukup besar ini, Bu. Saya menurut perkiraan saya, kalau sekian hektar ini tidak habis mungkin dimakan oleh masyarakat Tasuk. Iya. Nah, terus kira-kira hasilnya itu dijual kemana? Kebetulan kami ada dari perusahaan yang terdekat, yaitu PT Brokol, Ya. yang mensupport masyarakat kami, khususnya petani di Kampung Tasuk ini. Mereka memberikan bibit baru kepada masyarakat yang alhamdulillah, yang dulunya di sini sawah itu dikerjakan 1 tahun sekali, alhamdulillah akhir-akhir ini 2 tahun ini sudah 2 kali setahun. Alhamdulillah. Jadi dari PT Brokol sendiri sudah membeli hasil daripada pertanian masyarakat itu sendiri, yaitu yang dibeli dengan gabah basah. Ya. Itu berapa 1 kilonya? Gabahnya itu? Gabahnya itu dibeli oleh PT Brokol sebesar 4.900 per kilo. Hampir 5 kilonya. ya, luas. Ya, hampir 5 kilo. Cukup baik itu harganya. Iya. Terus seandainya misalnya kalau kita mau membeli beras, ini sudah diolah, di sini ada mesin penggilingan padi enggak? Ada, Pak. Ada yang dari bantuan pemerintah, ada juga yang pribadi. Oh iya. Jadi kalau untuk membeli berasnya per kilonya 10.000. 10.000 yang untuk masyarakat. Jadi hasil daripada pertanian itu sendiri, di samping itu sudah dibeli oleh PT Brokol, masyarakat juga di sini membeli kepada petani lewat penggilingan padi, kemudian dikonsumsi di wilayah ini sendiri. Oh iya, alhamdulillah. Iya, jadi itu dari PT Brokol, padi hasilnya tersebut, beras itu dibagikan kepada 42 desa binaan, termasuk Tasuk ini ada di daerah Sambarata sebanyak 27 kakak yang diberi untuk bantuan itu sebesar 1 kakaknya itu 25 kg. Oh, dari Brokol ya, Iya, luar biasa berarti. Berarti kegiatan Brokol juga di sini membantu masyarakat cukup baik, tidak hanya membuat infrastruktur jalan, membangun bangunan, tapi juga membantu masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Iya, itu khususnya masyarakat yang tidak bisa bertani, yaitu masyarakat suku asli di Kabupaten Berau, yaitu suku Bunan Basap yang berada di kilometer 21 Sambarata. Nah, saya lihat di sana juga ada hand traktor sedang membajak sawah di sana. Nah, saya lihat itu ada, bisa dilihat di sana. Iya. Bisa membajak sawah. Jadi kira-kira berapa unit, Bu?
bantuan hand traktor Pak ada 10 unit kira-kira. Kurang lebih Pak. Kurang lebih 10 unit. Setiap kelompok itu mereka bukan cuma bantuan, mereka juga dari kelompok itu mereka urunan membeli sendiri. Ada juga yang punya pribadi. Kalau cuma 10 hand traktor ada di Kampung Tasuk ini, karena di sana juga di RT 4 di sana juga ada persawahan Pak. Ada persawahan di sana, itu ada 2 kelompok taninya. Iya. Nah, saya lihat di sini di samping ada padi, saya lihat ada kolam juga, ada kolam ikan ya Bu. Ada Pak. Nanti kita berkunjung ke tempat kolam ikannya Pak Sulaiman. Iya. Di sana. Jadi saya lihat ini ada luar biasa pengembangan ekonomi di sini. Roda ekonomi akan berjalan dengan petani padi yang dulu 1 kali setahun menjadi sekarang 2 kali setahun, bisa jadi suatu waktu menjadi 3 kali setahun. 3 kali setahun. Itu harapan kami. Harapannya. Kemudian nanti ada selain itu ada juga ikan yang bisa, selain ikan juga saya kira pasti ada peternakan di sini. Iya. Jadi di Tasuk ini bisa dikategorikan sebagai kampung yang memiliki usaha tani terpadu. Tidak hanya tanaman pangan tapi juga ada hortikulturanya, ada peternakannya dan ada perikanannya. Ada Pak. Kalau untuk peternakan sapi yang sudah bergulir itu adalah bantuan dari PT Nusantara Brokol NBC. Oh, iya. Jadi sudah ada kelompoknya. Kalau Bapak nanti mau berkunjung, kita cari nanti kelompoknya sana. Ada sudah sapi yang sudah digulirkan ke kelompoknya. Oke, nanti kita lihat perikanan nanti. Iya. Kita langsung ke sana. Insya Allah, iya Ya. Pak. Tas saya ketinggalan. Ibnu Katsir siang ngajar juga di sini. Kami menyusuri Jalan Tasuk menuju kolam ikan. Dan ini kita bersama Kepala Kampung Tasuk, Ibu Hajah Farida, yang sebentar lagi 2021 akan menyelesaikan tugasnya, kemudian insya Allah nanti akan tampil lagi di pemilihan yang akan datang. Mudah-mudahan harapannya akan membawa Tasuk lebih bagus dan lebih indah dari sebelumnya. Kita menuju hamparan sawah. Itu hamparan sawah yang luar biasa luas. Masya Allah. Ini jalan melewati perusahaan. Tasuk ini ternyata memiliki potensi pengembangan pertanian dalam arti luas yang luar biasa. Di samping kita lihat sawah tadi, ada juga peternakan. Dan di bawah peternakan ayam itu ada kolam ikan. Luar biasa. Nah, bisa lihat itu ada kandang ayam. Dan di bawahnya ada kolam ikan. Kemudian bisa kita lihat lagi ikan apa aja yang ada di sini. Pantas kayak ada yang ikut. Nah, ini kolam ikannya. Nah, Ibu Kepala Kampung. Iya Pak. Ini saya lihat atau saya anggap bahwa Ibu ini telah berhasil membangun kampung ini tidak hanya secara ekonomi, ya, secara infrastruktur, sosial, kemasyarakatan, juga secara ekonomi Ibu telah berhasil membangun Tasuk ini dengan baik. Tadi kita lihat sawah yang begitu luas, hamparan sampai 135 hektar, atau mungkin akan dibuka lagi lebih banyak lagi karena potensinya masih ada. Nah, di samping itu kita lihat juga tidak ada ayam, kemudian ada ikan. Nanti mungkin juga ada
peternakan Sapi sapi, dan kemudian kambing, ada Pak. kambing, kemudian juga nanti mungkin ada apa namanya Iya, ini ada di tempat. upaya-upaya pengembangan ekonomi kreatif. Ibu, usaha sini. Usaha ikan ini adalah salah satu usaha yang sangat bagus, Putih, di samping apa namanya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, juga untuk mencerdaskan anak-anak di kampung, Bu. Iya. Apa rencana Ibu yang akan datang untuk pengembangan pertanian lebih lanjut? Tidak hanya tanaman padi tadi, tapi juga ikan, ada peternakan. Untuk langkah selanjutnya yang kami harapkan, Pak, masyarakat itu minimal karena luasnya lokasi yang mereka miliki. Ya. Jadi mereka ini setidaknya pertama itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Ya, karena dengan adanya kolam yang seluas ini, mereka juga bisa untuk menjual untuk menambah ekonomi Ya. mereka. Kalau di sini kalau mau datang membeli ikan, silahkan. Ya. Kita promosikan ikan lele 25.000 per kilo. 25.000 Masih per kilo. segar. Ikan lele, ikan nila 40.000 dan ikan mas sebesar 50.000 per kilogram. Ya. Jadi ada 3 jenis ikan yang dikembangbiakan di kolam masyarakat Kampung Tasuk. Ya. Nah, ini adalah saya kira sesuatu yang luar biasa bagi seorang kepala kampung yang terus mengembangkan usaha masyarakatnya, mencerdaskan usaha masyarakatnya, kemudian mengembangkan, meningkatkan pendapatan masyarakatnya melalui berbagai cara. Dan ini adalah harusnya menjadi contoh bagi kepala kampung yang lain dalam rangka memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan serta peningkatan ekonomi masyarakatnya. Selamat Ibu Kepala Kampung, mudah-mudahan Ibu dan keluarga dan seluruh perangkat kampung, BPK dan sebagainya selalu sehat sehingga bisa lebih banyak lagi membangun masyarakat Tasuk ini ke depan. Terima kasih, Bu. Dan juga dulu, Pak. Ini anggota BPK. Nah, ini Sigap Sejahtera, namanya Sandi. Nah, ini alhamdulillah ikut juga, ini yang Paling cantik. Mbak Wulan, sebagai apa Mbak Wulan? Bendahara, Kaur Keuangan. Ini yang gagah ini sekretaris kampung ke situ ya, agak Nah, baru jelas ini. Nah, lebih jelas itu. Nah, ini Pak Dahroni, sekretaris kampung. Ini ketua BPK. Buka maskernya sebentar. Tutup lagi. Ini anggota BPK. Ikut semua karena begitu besarnya perhatian mereka pada masyarakat yang bekerja, yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan taraf hidup mereka. Kita menuju peternakan sapi milik masyarakat yang dibina oleh kampung. Kita menuju kandang untuk sekalian menunjukkan usaha-usaha masyarakat yang meningkatkan pendapatan mereka, baik melalui tanaman pangan, hortikultura. Nah, ini salah satu hortikultura yang jeruk, kemudian ada sayuran, singkong, ada sukun, pisang, dan sebagainya. Nah, ini
sapi yang diusahakan oleh masyarakat di Tasuk ini. Di samping sapi saya lihat ada ayam yang diusahakan, lalu beberapa kandangnya sebagai bentuk kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usaha bidang peternakan, tentu saja dalam rangka meningkatkan Ini masih meninjau pendapatan lihat sapi. masyarakat mereka. Bentar. Ini sapi Bapak sudah Ya. umur berapa ini? Ini sekitar 2 tahunan Nah, ini untuk pengembangan atau untuk penggemukan ini? untuk penggemukan dulu Pak. Penggemukan ini jantan ya? Betina dua-duanya. Betina dua-duanya. Nanti rencana mau dijual di pasar atau? Enggak Pak, ini kan sapi kelompok kita dari NBC. Oh, Jadi nanti kalau dari sudah- perusahaan. Iya. Ah. Jadi nanti kalau sudah melahirkan kita setoran satu ke warga yang lain yang belum dapat itu. Oh iya, Anaknya. berarti untuk pengembangan berarti ini, Untuk pengembangan. untuk penambahan. Bergulir. Ini berarti ini upaya yang sangat baik oleh kepala kampung berkoordinasi mencari dukungan dari perusahaan sehingga perusahaan itu tidak hanya membantu secara infrastruktur tapi membantu juga bagi pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di Tasuk ini. Dan ini adalah sebuah inovasi yang tidak semua orang bisa atau kepala kampung bisa melaksanakannya. Jadi ini menunjukkan bahwa koordinasi selama ini sudah sangat bagus. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala kampung selama ini sehingga kok bisa sebelum itu berapa orang yang dapat bantuan ini, Bu? Ini dia kelompoknya tuh 50-an orang. 50 orang. Itu menambah-nambah terus itu Pak, anggota-anggotanya itu. Sesuai dengan hasil ini Pak, kalau sapinya sudah itu beranak, Ya. nantinya kan disetor, Hmm. disetorkan, nanti jadi dari kelompok itu nanti yang belum mendapat Dikasihkan dari dikasihkan lagi ke sana. Jadi Ah. dia berkembang terus. Jadi dari 10 orang anggota, dan setelah sapi itu dari 10 ekor itu, awalnya itu 10 ekor Pak. Awalnya 10 ekor, setelah dia berkembang di store itu mereka menjadi 20 orang. Nah, alhamdulillah pada saat ini menjadi sudah 50 orang 50 orang. Oh. kelompoknya gitu. Jadi tapi belum dapat semua, tapi nantinya di sana bergiliran. Hmm. Jadi siapa nanti gilirannya yang dapat, umpamanya dari Pak Edi ini nanti sapinya beranak, nanti yang akan mendapat siapa nantinya Yang belum itu dapat. Iya. Nanti Nah, kalau yang belum setelah setelah setor berapa ekor, berapa anak dari 2 ekor ini baru sapi ini milik kita. dapat, benar Pak. Nanti anaknya sekitar 1 tahun kita setor, induknya ini jadi hak milik kita. Oh gitu. Jadi misalnya 1 ekor ini punya anak umur 1 tahun, kita kembalikan ke sana, Benar. kemudian induknya menjadi punya kita. Iya. Nah, kalau satu lagi begitu, kalau berarti Bapak ini harus menyerahkan 2 ekor Iya, anak benar. umur 1 tahun. Iya. Nah, kemudian yang disetorkan ke sana itu terserah mereka mau membalikan ke siapa gitu. Itu biasanya Pak, setoran itu nanti yang belum dapat, semuanya ada 5 orang, itu sistemnya guncangan, diundi. Oh, diundi. Diundi. Kalau memang ada 5 orang yang belum dapat kan diundi, namanya keluar itu nanti yang dapat anak setorannya ini Pak. Berarti sistemnya sistem bergulir. Iya, Ya, bergulir. Sistem Pak. bergulir. Iya. Luar biasa. Ini kerjasama kepala kampung. Saya salut kepala kampungnya sudah melakukan koordinasi yang sangat bagus dengan perusahaan, sehingga perusahaan itu tidak hanya membantu beberapa bidang yang lain, tapi juga saya kira membantu masyarakat dalam mengembangkan upaya sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan semakin berkembang, Bu ya. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan selalu sehat dan Amin. mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin.